lihat sebuah artikel berikut ini. Jumlah hoax di Indonesia ini meningkat. Terbanyak ini menyebar lewat Facebook. Peredaran hoax dan informasi memang tidak mudah untuk dibendung. 3 tahun belakangan, saudara, ini jumlah hoax di Indonesia ini selalu meningkat nih teman hati. Nah, kalau kita lihat dari data terbaru yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah atau Famindo yang berkolaborasi dengan cekfakta.com, ternyata terhitung tanggal 1 Januari hingga 16 November 2020, jumlah hoax di Indonesia itu mencapai 2024. Wah, banyak sekali nih. Lebih dari sepertiga hoax yang beredar sepanjang tahun 2020 ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, memang kita harus berhati-hati ya dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Terus yang dimaksud dengan fitnah pada akhir zaman, terus itu bagaimana seperti yang tadi saya tanyakan sebelum jeda, Ustadz, orang yang menyebarkan fitnah sama orang yang membuat fitnah itu dosanya gimana, Ustadz? Iya. Jadi fitnah itu adalah melontarkan tuduhan kepada orang lain padahal tidak seperti yang dituduhkan. Artinya kita tuduh dia mencuri padahal dia tidak mencuri. Maka itu adalah fitnah. Nah, orang-orang yang memfitnah ini tadi kita sudah sampaikan bahwa bukan hanya besar sebagai pembunuh yang lebih sadis dari pembunuh itu sendiri, tapi kalau orang yang difitnah itu tidak kuasa menahan batinnya, dia berdoa lalu memohon kepada Allah, doanya bisa dikabulkan. Dan sehingga seperti kisah Arwa tadi, di mana dia memfitnah Said bin Zaid, lalu kemudian Allah turunkan siksa di dunia pada dirinya. Bahkan di akhirat Kak Yasir, ini antara yang bikin konten sama yang nyebarin konten ini sama. Sama-sama? Ya sama-sama. Satu dia buat konten fitnah, terus kita menyebarkan konten itu. Nah, kalau kita tidak sebarkan kan fitnah itu tidak akan melebar, tidak akan menyebar dan tidak akan melebar. Tapi karena tidak cross check, karena kita tidak tidak mau bertabayun, kita tidak mau mengklarifikasi, lalu kita telan mentah-mentah informasi yang datang dari siapapun yang tidak jelas sumbernya, yang jelas sumbernya saja tetap harus pretelin gitu loh. Di cross check. Di cross check. Dari mana nih, bener apa enggak, apa iya sih, masa sih, udah ada info belum, udah ada bukti belum, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti di akhirat Nabi SAW itu sudah memberikan kabar bahwa akan ada orang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut bukan dalam urusan harta, tapi bangkrut karena kehabisan pahala, lalu kemudian dilimpahkan dosa dari orang-orang yang dia zolimin, yang dia sakitin, yang dia fitnah selama hidup dia di dunia. Dia datang bawa amal sholatnya, dia datang bawa amal puasanya, datang bawa haji dan sedekahnya, pahalanya sudah berlimpah ruah di hadapan Allah, tapi ternyata turihal finnar, orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, kata Nabi. Sebab apa? Sebab dosa-dosa orang yang begitu banyak dia sakitin dilimpahkan kepada dia, sementara pahalanya sudah habis diberikan kepada orang-orang yang juga dia sakiti dan dia zolimi. Bayangkan, pahala kita dikasih buat orang yang kita sakitin, dituntut nanti di hadapan Allah. Udah habis pahala kita, masih banyak yang kita sakitin, dosa tinggal di dada atau di diri. Nggak mungkin dikasih kepada yang menuntut. Betul. Yang menuntut dosa-dosanya dilimpahkan kepada kita. Inilah yang disebut oleh Nabi orang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Sudah bawa modal keuntungan, ternyata kemudian disidangkan oleh Allah, hari itu dia dinyatakan pailit, bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Semua karena fitnah ya? Semua karena fitnah, karena menyebarkan fitnah. Bahkan ada seorang ulama memberikan satu ilustrasi. Kalau Anda memfitnah orang, saat itu Anda sedang menancapkan paku
ke dalam apa namanya ke kayu yang Anda tancapkan. Saat Anda pukul, Anda tancapkan, tiba-tiba Anda minta maaf, dimaafin, pakunya ditarik, lubangnya nyisa nggak? Masih ada bekas. Masih tersisa lubangnya. Walaupun kita minta maaf dan dia maafkan, ya Rob, cerita itu nggak hilang, berita itu nggak hilang, apalagi sekarang. Jejak digitalnya Jejak banyak. digital itu nggak hilang. Betul. Dan rasa sakit itu bisa saja muncul satu saat. Dan orang-orang setelah orang itu pun membaca berita itu di kemudian hari, di mana orangnya udah meninggal, tidak ada lagi ruang klarifikasi. Iya. Yang tersisa hanya cerita, hanya berita, hanya kisah yang dulu pernah terjadi. Masya Allah, pakunya sudah ditarik, tapi Masih lubangnya ada masih bekasnya. tersisa. Makanya itu dibilang bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Lebih kejam itu ya. dari pembunuhan. Orang dibunuh tinggal kubur selesai. Tapi orang difitnah, orang yang sudah dikubur, beritanya masih hidup.